Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngaji Quran Channel. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran Al-Quran mengaji surah Al-Baqarah. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita berhenti sebentar. Di sini yang perlu ditekankan adalah huruf dzal ini jangan sampai kita pantulkan. Ya, ada huruf dal. Huruf dal itu yang tidak ada titiknya di atas itu memang termasuk huruf qalqalah, jadi wajib dipantulkan. Tapi kalau yang ada titiknya di atas ini huruf dzal tidak boleh dipantulkan. Wa idz qala rabbuka lil malaikah. Jadi jangan wa idz. Itu kan ada pantulannya kalau wa idz. Sekali lagi, wa idz qala rabbuka lil malaikah. Ada harokat bendera. Ya, kalau di Quran Madinah ataupun Quran standar Indonesia itu sama menggunakan harokat yang panjang seperti ini. Ya, ada yang menamakan harokat bendera. Ya, walaupun kalau di ketentuan ilmu tajwid itu tidak disebutkan ini tanda apa, disebutkan langsung tanda kemudian langsung bentuknya seperti ini. Jadi tidak disebut harokat bendera ya, karena kita orang Indonesia yang mungkin ada yang mempelopori ya, pertama kali yang mengatakan harokat bendera sehingga kita mengikuti istilah tersebut. Jadi harokat bendera ini kita panjangkan 4 atau 5 harokat. Jadi panjang 4-5 harokat ini termasuk mad wajib mutasil sehingga wajib disambung. Jangan berhenti di mala. Lil mala tidak boleh. Harus selesaikan sampai tak marbutoh ini. Tak marbutoh ini kita baca barusan itu sebagai huruf ha. Lil malaikah. Ini yang huruf ha. Kenapa? Karena ini adalah ketentuan untuk tak marbutoh. Kalau dibaca waqaf berhenti maka kita harus mengganti huruf tak sebagai huruf ha. Kalau menggabungkan huruf taknya kepada huruf berikutnya maka kembali sebagai huruf tak. Lil malaikati inni ja'il. Ada tasydid kita dengungkan. Ya, ditahan dengungannya, jangan cepat-cepat. Kalau dibaca ini kan tidak ada kesempurnaan dengungan. Ada dengung tapi kan tidak sempurna itu. Jadi harus 100%. Untuk bisa 100% maka ditahan kurang lebih sepanjang 2 harokat ya. Seperti matobi'ilah. Ini fokusnya itu pada rongga hidung ya. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tanwin bertemu fa kita baca dengan samar. Yang namanya samar itu tetap ada dengungannya. Bedanya dengan yang ini itu dengungannya kan 100% ya. Ini kalau ini kan dengungannya tidak 100% karena memang secara hukum ini namanya ikhfa, samar. Jadi antara dibaca jelas dan dibaca dengung ya, tidak jelas 100%, tidak dengung 100%. Kalau dibaca jelas kan ja'ilun fi, lun fi itu kan jelas itu. Kalau dibaca dengung ja'ilun fi itu dengung. Maka ini berada di antara keduanya menjadi bacaan samar. Ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, ini sama kan? Tak marbutoh,
Kemudian yang sebelumnya juga lil malaikah, ini tak marbutahnya dibaca ha karena berhenti. Kalau digabungkan kepada potongan ayat berikutnya maka kembali sebagai huruf ta. Khalifah seperti itu. Kalau digabungkan inni ja'ilun fil ardi khalifatan qalu. Kalau digabungkan maka huruf ta ini harokatnya dilihat, harokatnya adalah tanwin bertemu dengan apa? Huruf qaf, maka ini harus disamarkan, dibaca samar, sama seperti ini. Bertemu fa, kali ini juga bertemu qaf, ini dibaca samar. Khalifatan qalu. Nah, tanda short lam di atas menandakan memang sepatutnya atau sebaiknya memang digabungkan. Dengan catatan berhenti juga tidak apa-apa. Jadi khalifatan qalu. Nah, untuk qalu ini, untuk yang kata lunya ini kita baca 2 harokat, padahal di atas ada harokat bendera. Kenapa? Kenapa harokat benderanya kita tidak panjangkan 4-5 harokat? Karena kita tidak memanjangkan panjang dari lu dengan huruf hamzah. Nah, jadi ketentuan ini namanya mad jaiz ya. Mad jaiz itu memang boleh dipisah. Kalau dipisah berarti menjadi 2 harokat, kalau digabung menjadi 4-5 harokat. Barusan kita praktek yang dipisah. Sekarang kita praktek gabung. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha. Ada jim sukun kita pantulkan. Ataj'alu. Jangan sekedar ataj'alu. Ataj'alu kan enggak ada pantulannya. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha. Nun sukun bertemu ya, kita masukkan nun ini kepada huruf ya. Jadi langsung dimasukkan, jangan ditarik-tarik ya. Kalau ditarik-tarik mai gitu, langsung saja mai, langsung masuk ke ya. Jangan memanjangkan huruf ma menjadi mai, jangan. Langsung saja mai, langsung. Itu namanya idgham bi gunnah, dimasukkan nun kepada ya disertai dengungan. Kalau masuk tanpa dengung nanti akan terdengar may yufsidu, kan enggak ada dengungan. Nah, kalau yang ini sama dengan yang ini juga ya. Ini namanya gunnah, ini namanya idgham bi gunnah. Jadi dua-duanya 100% dengungannya. May yufsidu fiha, fa sukun bukan qalqalah. Sekedar mengingatkan karena beberapa orang itu yang saya dengar itu dipantulkan ataupun dibaca ada terkesan huruf e. Contoh yufsidu, enggak ada e, juga ada yufe. Yang ada fa-nya mati, jangan dihidupkan lagi. Yufsidu. Sekali lagi yufsidu. Seperti itu. May yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ada di sini harokat bendera lagi. Kemudian di ujungnya ada hamzah. Ini kita memang wajib sampai di hamzah cara membacanya. Ini membacanya 4-5 harokat. Wa yasfikud dima. Jadi terakhirnya hamzah. Jadi tetap harus hamzah walaupun tidak ada harokat, tetap ada terbaca. Dima. Jadi tetap harus ada penekanan di hamzahnya biar terbaca. Kita ulangi. Wa yasfikud dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Mim sukun bertemu dal kita baca dengan jelas. Bihamdika. Jelas itu apa artinya? Artinya ya gak ada samar, gak ada dengung. Kalau samar kan bihamdika, bihamdi itu. Kalau dengung bihamdika, itu dengung. Jadi ini dibaca jelas. Tidak ada samar, tidak ada dengung.
bihamdika wa nuqaddisu lak. Nah, ada tanda short lam lagi. Ya, boleh berhenti, tapi sebaiknya disambung. Kita milih yang berhenti. Ya, nyambung dari qala. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Nun bertasydid sama dengan di atasnya nun bertasydid. Ini kita wajib dengung 100%. Inni. Nah, kemudian ada harokat bendera. Harokat bendera ini kita panjangkan 4-5 harokat dengan catatan menggabungkan ni, panjangnya ni dengan hamzah. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kita lanjutkan. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Ada harokat bendera, kita panjangkan 4-5 harokat. Kita ulangi lagi. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum. Mim bertasydid sama dengan yang di atasnya nun bertasydid. Di atas juga ada nun bertasydid. Ini tiga-tiganya sama. Dibaca dengan 100, dengung 100%. Thumma 'aradahum. Nah, seperti itu. Thumma 'aradahum 'alal malaikah. Mim sukun bertemu ain kita baca dengan jelas. Sebagaimana disebutkan, jelas artinya tidak ada samar, tidak ada dengung. Aradahum ala, jangan aradahum ala, seperti itu. Thumma aradahum alal malaikati faqala ambi'uni. Harokat bendera kita baca 4-5 harokat. Bedanya dengan yang sebelumnya, nah yang ini kan beda kata. Ini satu kata, a'lamu kata yang lain. Kalau al-malaika ini satu kesatuan. Jadi kalau harokat bendera berada di antara dua kata, maka kita boleh membaca terputus. Qala inni. Nah, kalau terputus, dua kata ini terputus, maka ni-nya kita baca 2 harokat. Kalau disambung menjadi 4-5 harokat. Tapi kalau yang ini nggak boleh kita putus. Misalkan alal mala, berhenti, nggak boleh. Harus selesaikan sampai tak marbutah ini. Alal malaikah. Nah, seperti itu. Alal malaikati faqala ambi'uni. Nun sukun bertemu ba ini namanya iklab. Jadi huruf ba-nya itu ya dibalik menjadi huruf mim. Am. Maka huruf nun yang ada di sebelumnya ini kan dikasih tanda mim kecil sebagai tanda. Cara membacanya itu bukan an bi. Sekali lagi, cara membacanya bukan an bi, tapi cara membacanya am bi. Tetap ada dengung, ya, tetap ada dengungannya, dan samar ya, ambi tidak dengung 100%, juga tidak samar 100% karena ini bukan ikhfa ya. Ambi, nah seperti itu. Jadi jangan dibaca anbi. Kalau baca anbi kan masuknya ke jelas nanti. Kalau dibaca dengung 100% juga gak boleh itu. Ambi juga gak boleh. Ini namanya iklab, jadi ada dengungannya, ada samarnya. Ambi'uni. Nah, seperti itu. Faqala ambi'uni bi asma'i haula. Ini
kita panjangkan 4 sampai 5 harokat. Bi asma'i haula'i in kuntum. Kalau nggak kuat ya, karena banyak yang kita panjangkan ini, maka berhenti di sini. In kuntum. Nah, ini yang perlu diperhatikan, ada hamzah 2 ini. I ya. Jangan sampai digabungkan. Haula in kuntum. Jadi tetap dibacanya 2 hamzahnya ini. Haula in kuntum. Nun sukun bertemu kaf sama dengan nun sukun bertemu ta, kita harus membacanya dengan samar. In kuntum shodiqin. Mim sukun bertemu shod dibaca dengan jelas. Sebagaimana diterangkan sebelumnya di video-video sebelumnya, jika mim sukun itu sukunnya tertulis, maka dibacanya dengan jelas seperti ini. Aradahum ala jelas. Kuntum shodiqin dibaca dengan jelas. Baik, kita lanjutkan. Qalu subhanaka la ilma lana. Di sini ada ba sukun. Subha. Nah, maka ini harus kita pantulkan. Subhanak. Jangan sekedar subha. Subha gak ada pantulannya. Kalau subha itu harus ada pantulan. Qalu subhanaka la ilma lana. Kita berhenti di lana, ada harokat bendera. Masih ingat keterangan sebelumnya, harokat bendera berfungsi kalau kita lanjut ke hamzah, ya. Ini kalau dua kata ya. Kalau tidak lanjut ke hamzah, maka menjadi 2 harokat. La ilma lana, berhenti berarti 2 harokat. Kalau digabung 4 atau 5 harokat. La ilma lana illa ma'allamtana. Mim sukun bertemu ta, ya, sukunnya tertulis sama dengan yang sebelumnya. Mim sukun bertemu shad, mim sukun bertemu ain, ini semuanya sukunnya tertulis. Yang ada di atasnya mimnya ini berarti harus dibaca dengan jelas. Illa ma'allamtana. Nah, ini tanda short lam. Ya, sebaiknya digabung. Kalau sebaiknya digabung itu langsung ke hamzah, berarti ini dibacanya 4 sampai 5 harokat. Tapi kalau kita mau tidak menggabung ya tidak apa-apa. Memang tanda short lam ini hanya menganjurkan, bukan mewajibkan. Berbeda dengan mim ya, waqaf lazim itu memang lebih kuat itu penganjurannya, itu lebih ditekankan untuk berhenti. Kalau ini masih tidak sekeras itu. Jadi berhenti tidak apa-apa. Baik, kita praktek yang berhenti ya, berarti 2 harokat ininya. Kita lanjut ke sini. Innaka antal alimul hakim. Sini ada nun bertasydid, ada nun sukun. Nah, ini bisa dibedakan ini, jangan disamakan. Kalau nun sukun ya itu dilihat kata sebelumnya. Karena di sini bertemu dengan, dilihat dengan huruf setelahnya maksudnya. Kalau nun sukun dilihat huruf setelahnya. Kalau setelahnya itu huruf, ternyata ini huruf ta, maka ini dibaca samar. Kalau nun bertasydid itu tidak usah melihat kepada huruf setelahnya, langsung ini sudah wajib, sudah pasti jelas untuk dibaca dengung. Innaka seperti itu. Tapi kalau nun sukun dilihat dulu apa hurufnya setelahnya, huruf ta, maka dibaca dengan samar. Ini dibaca dengan dengung 100%, ini dibaca dengan samar. Innaka antal alimul hakim. Baik pemirsa ngaji Quran yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan satu pembelajaran. Tapi sebelum ditutup, mari kita baca satu kali sebagai praktek. Pemirsa ngaji Quran di rumah bisa mengulangi ataupun kita membaca bersama berikut ini. Mari kita mulai.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.